Dani Pramono Putra dari Sumeneb. Kami dari Prodi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi Arif Pradana, asal Kabupaten Tuban. Kami dari S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Airlangga. Saya Mailani Putri Bintari, berasal dari Lumajang. Kami mahasiswa Universitas Airlangga, Prodi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga. Halo guys, perkenalkan, nama saya Junian Cahyanto Wibawa. Saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Kami dari Prodi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Airlangga. Saya Nusa Aldera, saya berasal dari Situbondo. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Ilmu Kesehatan Olahraga. Saya Rahmat Nur Hidayat. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo. Sekarang saya masih menempuh studi S2 di Ilmu Kesehatan Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya Albertus Joshua Marsada Lumbantorwan. Saya mahasiswa S2 Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Kesehatan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Putra. Saya asal Kediri. Saya lagi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga di Universitas Airlangga. Halo, nama saya Batul Muhammad Abdul Qadir Al-Amaide, asal Jordania. Kami dari Prodi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Airlangga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang melihat video ini, bagi YouTubers, bagi viewers kalian, bagi subscriber kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing tentang exercise is medicine. Kita semua ini kuliah di Universitas Airlangga, yaitu Fakultas Kedokteran dengan jurusan Ilmu Kesehatan Olahraga. Oke, next mas. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang overview of exercise. Next. Nah, apa itu exercise? Exercise adalah ini aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Nah, kita itu sebagai manusia kan pasti mempunyai rutinitas tersendiri. Nah, di saat rutinitas sendiri pasti akan merasakan yang namanya capek, merasakan yang namanya stres seperti itu. Nah, fungsi dari exercise ini adalah, ini kan ada pemberitahuan bahwasanya ada rasa senang, ada unsur bermain. Jadi di exercise itu sendiri tujuannya adalah untuk merelaksasi kegiatan-kegiatan selama kita berkegiatan di hari itu sendiri. Oke, next. Ini apa saja jenis-jenis olahraga? Olahraga itu banyak sekali, contohnya kayak sepak bola, futsal, bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, olahraga itu sendiri ada dua, yaitu olahraga berkelompok dan olahraga individu. Nah, di sini olahraga prestasi. Olahraga prestasi sendiri ini adalah olahraga yang dilakukan dengan terstruktur, dengan mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan tertentunya apa? Prestasi. Contoh olahraga prestasi itu apa? Contoh olahraga prestasi itu kita sudah benar-benar latihan terstruktur, setelah itu kita mengikuti turnamen. Nah, dan saat kita mengikuti turnamen, kita menjuarai turnamen tersebut, itu namanya adalah olahraga prestasi. Nah, sedangkan olahraga rekreasi itu adalah olahraga yang hanya bertujuan untuk meluangkan waktu luang kita. Contohnya pada saat kita bermain bola,
Katakanlah kita bermain bola, kalau orang-orang kampung namanya itu adalah gagitan, seperti itu. Itu benar-benar ada yang namanya peraturan dalam pertandingan seperti olahraga prestasi, tetapi peraturannya itu tidak ketat di olahraga prestasi. Di sana kita nanti terhibur lah. Hobi kita olahraga, katakan hobi kita sepak bola. Kita melakukan sepak bola, kita akan mengalami yang namanya kesenangan. Jadi sama halnya kita relaksasi seperti pengertian eksersis. Next. Psikologi olahraga. Ya, ini penerapan fisiologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Di sini itu maksudnya psikologi olahraga. Faktor orang tua nomor 1, faktor lingkungan juga, faktor coach juga. Itu mengindikasi kita nanti kita ke jalur mana, kita ke negatif atau kita ke positif. Nah, di sini motivasi sangat berperan. Contohnya seperti ini. Pada saat kita bertanding, kita sebagai coach, kita sebagai nanti orang tua, kalau anaknya mau bermain kita arahkan seperti itu, kita kasih motivasi. Olahraga seperti ini, kamu harus menekuni ini. Nah, agar apa? Pada saat olahraga prestasi, motivasi itu sangat diperlukan. Karena apa? Kalau kita tidak menerapkan motivasi, itu bisa jadi bumerang buat pribadi diri sendiri, kayak psikologisnya terserang seperti itu. Jadi motivasi dari coach, motivasi dari orang tua semua itu sangat-sangat berpengaruh terhadap performa atlet itu sendiri. Okay, next. Nah, apa itu sehat, apa itu bugar? Jadi menurut WHO adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan juga sosial. Ini maksudnya kalau kita sehat fisik kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, pasti mentalnya juga bagus, dan juga jiwa sosial kita itu juga bagus. Itu. Nah, ini jasmani seseorang dapat dikatakan sehat apabila semua fungsi organ pada jasmani seseorang dalam keadaan normal, baik saat beristirahat ataupun saat sedang melakukan suatu kegiatan. Sedangkan bugar merupakan kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif, serta mampu melakukan kegiatan darurat tanpa merasakan lelah. Yaitu sedikit tentang sehat dan bugar. Oke, next. Ya, selanjutnya Mas Junior. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang exercise energy system. Ya. Next. Nah, jadi sumber energi itu ada beberapa. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, dan protein. Ini sumber utama makhluk hidup ya. Next. Nah, saya fokus ke sini ya. Jadi ketika exercise itu ada beberapa sistem energi tubuh manusia yang dipakai ya. Jadi perubahan metabolisme itu tergantung dari intensitas olahraga ya, atau terdapat beberapa sistem energi predominan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem anaerobik ya. Sistem anaerobik ini dibagi menjadi dua. Ada sistem alaktit ya. Kita fokus ke sistem alaktit terlebih dahulu. Sistem alaktit ini sistem fosfagen atau ATP-PC. Nah, jadi yang pertama dipakai ketika aktivitas fisik atau exercise itu ATP. Nah, ATP ini energi siap pakai. Nah, ATP ini ya terhidrolisis menjadi ADP plus PI plus energi untuk gerakan hanya 1-2 detik. Jadi ATP ini hanya bisa digunakan untuk 1-2 detik. Oleh karena itu, ATP ini perlu diresintesis atau diisi ulang kembali.
Setelah itu ya ada sumber energi berikutnya yaitu kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat ini plus ADP terhidrolisis menjadi kreatin plus ada ATP untuk aktivitas 6 sampai 8 detik. Nah, berikutnya kreatin fosfat ini hanya bisa dipakai 6 sampai 8 detik. Nah, jadi untuk exercise yang sifatnya singkat atau intensitas tinggi atau cuma 1 sampai 8 detik. Nah, ini pakai sistem energi ini. Ya, next. Nah, berikutnya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ATP pada saat aktivitas fisik melebihi waktu tersebut. Nah, yang kedua ini ada sistem asam laktat, glikolisis anaerobik. Glikogen atau glukosa plus ADP plus PI ya menjadi ATP plus asam laktat. Nah, ini diubah menjadi ATP plus asam laktat. Produk keluarnya berupa asam laktat. Nah, ini digunakan untuk aktivitas fisik 45 sampai 120 detik. Jadi kayak sprint misalnya cuma 120 detik, 45 detik. Nah, ini pakainya sistem energi ini, sistem asam laktat. Nah, bagaimana untuk memenuhi tubuh ketika untuk aktivitas fisik lebih dari ini? Nah, kita pakai dengan poin B ini, sistem aerobik, ya, sistem oksigen. Nah, glikogen atau asam lemak ini sumber utamanya plus PI plus ADP plus oksigen ya menjadi karbon dioksida plus H2O plus ATP untuk aktivitas yang berlangsung lama seperti maraton, ya aktivitas berlangsung lama 50-60 menit. Nah, ini pakai sistem aerobik. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Joshua. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dalam berolahraga. Oke, next. Oke, bagaimana olahraga yang benar sih? Jadi banyak orang melakukan olahraga tapi tidak didasarkan pada prinsip yang benar. Oke, next. Oke, olahraga yang benar itu menggunakan prinsip FIT. Jadi FIT itu merupakan sebuah prinsip yang benar untuk melakukan sebuah aktivitas olahraga. Oke, next. Nah, apa sih prinsip FIT dalam berolahraga? Next. Next. Jadi FIT itu sebuah singkatan dari FITT. F itu frekuensi, I intensitas, T time waktu, dan T yang terakhir merupakan tipe latihan. Oke, next. Yuk kita bahas yuk. Nah, frekuensi. Frekuensi itu merupakan sebuah jumlah pengulangan latihan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti ini. Contohnya seperti 3-5 kali dalam 1 minggu dalam program latihan. Namun di sini bisa dilakukan 5 kali dalam seminggu, bahkan bisa mencapai 10 kali. Dengan hitungan 1 hari bisa menjadi 2 kali sesi, yaitu pagi dan sore. Biasanya ini merupakan program latihan yang dilakukan oleh atlet-atlet untuk mencapai olahraga prestasi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, next. Nah, untuk masyarakat biasa atau untuk non-atlet itu biasanya menggunakan aturan 3 kali dalam 1 minggu. Dengan tujuannya itu hanya untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran. Jadi di saat seperti ini, olahraga itu tetap perlu dibutuhkan karena dengan berolahraga secara otomatis imunitas kita akan terjaga bahkan meningkat sehingga mencegah virus-virus itu menyerang ke tubuh manusia yang mempunyai imunitas tinggi. Tapi perlu diingat dalam arti 3 kali dalam seminggu ini harus ada jeda 1 hari atau 1 kali 24 jam untuk tubuh beristirahat. Misalnya olahraga dilakukan di hari Senin, Rabu, dan Jumat atau Selasa, Kamis, dan Sabtu. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya I, intensitas. Intensitas adalah dosis latihan yang diberikan dengan ukuran berat ringannya suatu aktivitas yang
dapat diketahui takarannya dari tingkat kelelahan yang muncul. Nah, bagaimana sih kita untuk mengukur suatu dosis latihan? Oke, next. Nah, untuk mengukur intensitas, biasanya hal yang paling mudah itu dengan mengukur denyut nadi maksimal. Nah, kita dapat mengetahui denyut nadi maksimal itu dengan cara 220 dikurangi umur. Jadi misalnya seseorang dengan umur 20 tahun, denyut nadi maksimalnya 200. Nah, DNM itu kan denyut nadi per menit. Nah, misalnya kita mengukur selama 1 menit, itu kan akan terasa sangat panjang. Jadi kita dapat dengan hitungan 6 detik saja. Jadi kita hitung 6 detik, denyut nadi kita berapa, misalnya ketemunya 13, hasilnya tinggal dikalikan 10, karena dari hitungan dari per menit tadi. Jadi misalnya diketahui 18 detik, berarti denyut nadinya 180. Nah, semakin tinggi denyut nadi yang kita dapatkan, itu berarti intensitas yang kita capai dalam suatu latihan itu semakin tinggi. Seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang time, waktu latihan. Olahraga sendiri itu harus mempunyai durasi ya. Jadi, olahraga yang dilakukan harus memiliki durasi waktu yang jelas. Nah, waktu melakukan latihan atau olahraga tergantung dari tujuannya melakukan olahraga tersebut. Tapi biasanya untuk masyarakat biasa ataupun buat seseorang yang non-atlet itu biasanya cukup melakukan 15 sampai 60 menit. Namun di berbagai buku dijelaskan bahwa olahraga yang optimal itu 60 menit. Tapi di sini kita jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan inti itu 3 sampai 5 menit dan diakhiri dengan pendinginan sampai 3 sampai 5 menit. Nah, tujuan pemanasan sendiri itu untuk mempersiapkan suhu tubuh untuk mencapai latihan inti itu sendiri dan juga pendinginan di akhir latihan inti itu mengurangi resiko cedera otot. Oke, next. Nah, sekarang yang terakhir. Type atau tipe, macam bentuk latihan. Secara umum, bentuk latihan itu ada 2. Nah, bentuk latihan itu yang berbeda akan memberikan efek pada faal tubuh yang berbeda pula. Nah, seperti yang sudah saya tadi jelaskan, itu ada 2 bentuk latihan, yaitu ada latihan aerobik dan latihan anaerobik. Latihan aerobik itu apa sih? Dan latihan anaerobik itu apa sih? Jadi, latihan aerobik itu latihan yang menggunakan oksigen dalam pelaksanaannya. Sedangkan latihan anaerobik itu merupakan latihan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan atau sedikit menggunakan oksigen. Nah, aerobik sendiri itu ada macam-macamnya olahraganya seperti senam, jalan cepat, berenang, bersepeda. Sedangkan anaerobik itu merupakan seperti angkat beban, lari sprint ataupun olahraga yang dalam pelaksanaan aktivitasnya itu dengan intensitas yang sangat tinggi seperti itu. Oke, next. 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 Ya, oke. Sudah paham ya? Ya. Oke, yuk kita lakukan olahraga secara rutin dan benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi orang normal itu seperti apa dan menjelaskan juga tentang Parky kuesioner. Kuesioner Parky itu untuk apa dan untuk apa kegunaannya juga. Oke, next. Oke, di sini ada definisi orang normal ya. Definisi orang normal itu rata-rata mempunyai tingkah laku sama dengan kebanyakan orang lain di suatu lingkungan atau di beberapa kelompok. Mereka itu mempunyai tingkah laku yang sama, tidak jauh berbeda. Jadi dia melakukan aktivitas seperti ini, dia juga akan melakukan seperti ini. Contohnya aktivitas di rumah dia melakukan masak, menyapu apa. Itu kebanyakan orang-orang normal yang ada di lingkungan sekitar kita atau di kelompok kita. Yang kedua, orang normal ini menginginkan suatu tingkah laku dan gaya hidup. Artinya dia ingin mempunyai contoh di gaya hidup.
Di gaya hidup mereka ingin mempunyai yang ideal, artinya ingin menginginkan yang lebih dari biasanya. Contoh dari cara berpakaian, cara dia berpenampilan, cara dia makan, mengkonsumsi yang lebih sehat. Pasti setiap orang normal akan menginginkan hal-hal seperti itu. Dari tingkah laku juga, cara berbicara, cara menghadapi kelompok satu dan yang lainnya, cara menyikapi beberapa orang dalam kelompok. Nah, itu beberapa definisi orang normal yang ideal, yang pasti semua orang itu akan menginginkan seperti itu. Yang ketiga, definisi orang normal yang ketiga ini mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Artinya dia lebih ada beberapa orang dengan menghadapi masalah, dia mempunyai cara penyelesaian yang berbeda-beda. Ada yang menghadapinya dengan sabar, dengan menyadari kesalahannya. Ada juga orang yang tetap mempunyai pendapat bahwa dia tetap benar, atau meyakinkan pendapatnya bahwa dia itu tetap benar. Tetapi ini terus harus tetap menghargai sesama yang lain. Artinya ketika konflik ini terjadi, orang tersebut harus menghargai sesama manusia. Jadi tidak ada konflik. Nah, ketika sudah ada konflik, orang itu bisa dikatakan sudah tidak normal lagi, entah yang satu atau yang lainnya. Oke, next. Di sini ada kuesioner Parky. Nah, di mana kuesioner Parky ini untuk mendeteksi atau menganalisa seseorang itu apakah ada kelainan. Dan ketika orang itu akan melakukan aktivitas olahraga, kuesioner Parky ini digunakan sebagai data untuk seorang dokter menganalisis olahraga apa yang cocok untuk dia, aktivitas apa yang cocok untuk dia, berapa dosisnya yang cocok untuk dia, dan seberapa lama dia harus melakukan itu. Nah, biasanya kuesioner Parky ini digunakan, contoh kalau di Indonesia ini beberapa jemaah haji harus mengisi data kuesioner Parky ini, karena dia akan berpindah tempat jauh dengan suhu yang berbeda dengan aktivitas yang cukup lama. Dan beberapa jamaah haji yang ada di Indonesia kebanyakan sudah berumur di atas 50 tahun. Jadi kesehatan itu perlu didata, dianalisa sebagai dokter apakah orang ini layak secara fisik untuk diberangkatkan ke sana. Oke, next. Nah, di sini juga ada lanjutan dari kuesioner tersebut. Di sini juga dokter akan memberikan ini untuk menganalisa penyakitnya. Nah, ketika dokter akan memberikan hasilnya, setelah mereka menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner ini, dokter akan menyimpulkan, oh ini yang baik untuk kamu, oh ini obat yang baik untuk kamu. Jadi dari kuesioner tersebut dokter bisa mendapatkan kesimpulan, oh kamu nggak usah mengkonsumsi obat ini, jangka panjangnya akan seperti ini. Oh kamu boleh mengkonsumsi vitamin ini seketika kamu merasa cukup lelah, kurang tidur atau apa, dan seketika kamu melakukan kegiatan yang cukup panjang dengan fisik yang cukup berat, kamu boleh mengkonsumsi vitamin ini untuk mengganti kelelahan yang kamu tadi, untuk sistem pro-recovery-nya kamu. Next. Nah, ini juga ada kuesioner Parky. Kuesioner tersebut yang terakhir ini lebih pada intinya sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Contoh kuesioner yang tersebut ini biasanya lebih banyak ditemukan pada saat kita melamar pekerjaan. Sebuah perusahaan-perusahaan elit pasti akan memberikan atau mendiagnosa calon pekerjaannya dengan baik dengan sistem yang seperti ini. Di sini bisa seorang bisa
didiagnosa atau seberapa lama dia bisa bertahan bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi, apakah dia orang gampang stres dengan banyaknya pekerjaan yang akan diberikan. Nah, terus langkah-langkah apa yang seharusnya perusahaan akan tangani ketika orang ini mengalami seperti ini. Dan yang kedua itu ada tentang rekreasi. Ketika orang sudah mengalami kejenuhan atau gangguan tentang masalah dalam suatu pekerjaan, dalam rumah tangga, biasanya akan diberikan pilihan, kamu ingin melakukan kegiatan apa, rekreasi atau berolahraga. Nah, perusahaan itu juga akan memberikan rekomendasi. Nah, ketika kamu berolahraga, apa olahraga yang membuat kamu lebih senang, lebih happy, lebih percaya diri lagi nanti. Dan ketika orang memberikan pilihan untuk jalan-jalan, jalan-jalannya kemana, tujuannya kemana. Nah, seketika orang itu kembali bekerja, dia mengalami perubahan, entah itu tingkat kestresannya menurun, tingkat semangatnya meningkat. Nah, secara medis juga dalam suatu pekerjaan perusahaan yang memiliki aktivitas atau di luar ruangan, orang tersebut akan didiagnosa tentang penyakitnya atau riwayat cederanya. Biasanya perusahaan juga akan mempertimbangkan itu. Ketika dia cocoknya di bagian ini, di bagian ini. Jadi nggak mungkin orang yang lemah fisik ditaruh di lapangan untuk bekerja, misalnya keliling kota, satu hari berapa kota yang harus dia tempuh, dan dia mempunyai riwayat penyakit yang seperti itu, perusahaan itu jelas akan memikirkan tentang masalah medis tersebut. Jadi keuntungan kita memakai kuesioner ini, kita dapat mendiagnosa segalanya. Artinya dari segi penyakit, cedera, atau tingkat stres juga bisa. Oke.